Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita hari ini harus bersemangat, harus bersukacita karena kita akan memuji Tuhan bersama. Yuk adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Yuk disapa yuk, halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Terus apa lagi? Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Amin. Adik-adik, silahkan duduk. Ya adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita, pikiran kita. Kita nyanyikan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu
ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami hari yang baru Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas yang baru Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini kami akan mendapat berkat, kami akan mendapatkan kuasa Tuhan nyata bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kakak mau ngajakin semuanya untuk belajar lagu baru. Judulnya Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Kita mulai dari pelan-pelan banget ya, karena kita sama-sama belajar. Oke kakak. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi
Alkitab selalu bersaksi bagimu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Silakan duduk adik-adik. Hebat. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingetin dulu. Adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang sekarang tertera tuh di layar adik-adik, atau lewat scan di barcode di akhir video. Adik-adik jangan lupa ya, setiap hari Rabu kita ada Zoom santai bersama Kata. Hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik boleh ikut, boleh juga ajak teman-teman, saudara adik-adik semua untuk bergabung bersama di Zoom santai bersama Kata. Jangan lupa juga adik-adik untuk share link Zoom-nya, link YouTube channelnya ke teman-teman, ke saudara, ke semuanya, supaya bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kita. Jangan lupa juga adik-adik, minggu depan akan ada kebaktian onsite di Gereja GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15 Vio Hotel. Sampai jumpa minggu depan. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan
bagi yang setia dan percaya. Kita bersama-sama ulangi dari awal. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Undang semua untuk bangkit. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh pimpin kami dari awal kebaktian sampai hingga pertengahan ini. Sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan juga yang mau pimpin, Tuhan juga yang mau bantu kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biar yang kakak-kakak kami sampaikan itu bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga tolong berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biar setiap apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tak Pernah Kasih. Sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Sudah, pintar. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang tiduran, tidak ada lagi yang lari-lari. Semuanya duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Kak Ina akan menceritakan tentang pengintai-pengintai di kota Yeriko. Pengintai itu apa sih? Pengintai itu mata-mata, spy. Kalian tahu kan? Nah, mau dengar ceritanya? Para pengintai ini menyelamatkan seorang perempuan dan keluarganya dengan sebuah tali merah.
Mau tahu kisahnya? Yo, kalau mau tahu kisahnya, semuanya duduk ya. Jangan ada yang lari-lari lagi. Yuk. 1, 2, 3. Kisah ini diambil dari Yosua 2 ayat 1-24. Bangsa Israel dijanjikan kota Yeriko oleh Allah. Bangsa Israel sudah ada dekat di kota Yeriko. Yosua memimpin bangsa Israel karena Musa telah mati. Yosua akan memimpin bangsa Israel memasuki kota Yeriko. Kemudian Yosua mengutus 2 orang pengintai. Dua pengintai masuk ke kota Yeriko pada malam hari. Kemudian 2 pengintai itu sampai ke rumah Rahab dan bermalam di rumah Rahab. Raja Yeriko mendengar bahwa ada 2 orang pengintai yang masuk ke kota Yeriko, dan raja memerintahkan untuk menangkap 2 pengintai itu. Rahab ingin menyelamatkan 2 pengintai itu karena Rahab sudah mendengar tentang keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai itu di atas rumahnya. Mereka ditutup dengan jerami. Kemudian datanglah 2 orang prajurit ke rumah Rahab. Mereka bertanya kepada Rahab. Kemudian Rahab menjawab, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Kemudian para prajurit itu mencari 2 orang pengintai itu sampai keluar kota Yeriko. Setelah itu Rahab kembali kepada 2 pengintai itu, dan Rahab minta kepada 2 pengintai itu supaya jika Tuhan Allah memberikan kota ini kepada bangsa Israel, Rahab minta diselamatkan oleh 2 pengintai itu, oleh bangsa Israel. Rahab dan keluarganya minta dilindungi. 2 orang pengintai itu memberikan persetujuan dengan meminta Rahab untuk memberi tanda dengan menggantungkan tali merah di jendela rumahnya. Hal ini menandakan bahwa Rahab bukanlah musuh. Kemudian Rahab menurunkan 2 pengintai itu dengan menggunakan tali, karena rumah Rahab berada di tembok kota. Setelah itu, 2 pengintai itu kembali kepada Yosua dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi di Yeriko kepada Yosua. Nah, gitu kisahnya. Jadi, Yosua mengirimkan 2 orang pengintai ke kota Yeriko. Kenapa ke kota Yeriko? Karena kota Yeriko inilah yang akan diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk bangsa Israel tinggal di kota Yeriko. Tapi kota Yeriko masih banyak orang-orang yang menduduki kota itu. Nah, kemudian Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki kota Yeriko, Yosua mengutus memanggil 2 orang pengintai untuk melihat-lihat ke kota Yeriko itu. 2 orang pengintai itu datang pada malam hari ke kota Yeriko.
dan mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama, betul, nyimak berarti ya, bernama Rahab. Rahab ini seorang perempuan yang sudah mendengar tentang keajaiban yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Rahab sudah mendengar bangsa Israel pernah melewati laut yang dibelah oleh Tuhan Allah. Mereka berjalan di tengah laut itu. Kemudian Rahab juga mendengar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel ini memimpin perang-perang sehingga mereka menang. Padahal bangsa Israel ini adalah bangsa budak. Mereka tidak mengerti caranya berperang. Rahab percaya bahwa Allah akan memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Jadi ketika para prajurit datang untuk menangkap 2 orang pengintai itu, Rahab menyembunyikan mereka di atas rumahnya, ditutup pakai jerami, dan bilang bahwa mereka datang ke sini tapi mereka sudah pergi. Nah, kemudian Rahab datang lagi kepada 2 pengintai yang disembunyikan di atas rumahnya itu untuk membebaskan mereka, untuk melepaskan mereka keluar dari kota Yeriko pada malam hari itu melalui jendela rumahnya Rahab. Rumahnya Rahab itu ada di atas tembok kota. Jadi tinggal keluar, mereka udah keluar rumah. Pakai tali. Nah, sebelum Rahab melepaskan 2 orang pengintai itu, sebelum 2 pengintai itu pergi, Rahab minta supaya nanti kalau engkau datang bangsa Israel dan datang ke sini, Tuhan Allah memberikan kota ini kepada kalian, tolong selamatkanlah aku dan keluargaku. Akhirnya mereka mengikat janji, oke, gantungkan tali merah di jendela rumahmu. Rumah yang ada tali merahnya ini akan kami anggap sebagai teman, bukan musuh. Jadi semuanya harus diam di dalam rumah, gak boleh ada yang keluar. Kalau keluar dari rumah, aku gak tahu ya, aku akan menumpas semuanya. Karena Allah akan berfirman harus menumpas semua orang yang ada di Yeriko. Tapi kalau orang yang ada di dalam rumah yang ada tanda merahnya ini, kami tidak akan menumpasnya. Oke, baik. Jadi Rahab mengikatkan tali merah di jendela rumahnya sebagai tanda, sebagai perjanjian dengan bangsa Israel, dengan 2 pengintai itu, bahwa rumah Rahab tidak akan dimasuki oleh mereka. Kemudian 2 pengintai ini kembali kepada Yosua dan menceritakan kepada Yosua semua yang terjadi di kota Yeriko, semua yang mereka lihat di kota Yeriko. Nah, dari sini kita belajar bahwa Rahab seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Rahab mendengar apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Rahab percaya, Rahab menjadi percaya, dan Rahab menyelamatkan 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai di Yeriko. 2 pengintai itu bersama Rahab, mereka mengikat janji, menyimpan rahasia bahwa Rahab dan 2 pengintai itu memegang janjinya, bahwa Rahab yang sudah menyelamatkan 2 pengintai itu meminta janji dari 2 pengintai bangsa Israel supaya Rahab dan keluarganya diselamatkan dengan tanda tali merah di jendelanya itu. 2 pengintai itu juga memegang janjinya, mereka saling berjanji. Nah, kita juga perlu memegang janji. Kalau kita sudah berjanji, kita harus melakukannya tepat sesuai dengan apa yang kita janjikan. Kita mau baca ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 11a. Kita buka Mazmur 119 ayat 11a. Baca ya. Mazmur 119 ayat 11a. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 11a. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Puji Tuhan, firman Tuhan selesai sampai di sini. Kita mau tutup dalam doa. Dihafalin ayat hafalannya ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar dari kisah pengintai di Yeriko bersama dengan Rahab. Mereka saling berjanji dan mereka menepati janji mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar untuk dapat menyimpan rahasia. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat berkata-kata dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kehidupan kami, Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.